Masih bersama pelatihan PGRI Kabupaten Lumajang. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Materi untuk SMP kelas 7 semester 1. Pada kompetensi dasar kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi mengenai objek, sekolah, tempat wisata, tempat belajar, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Mari kita berkreasi dengan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, kita akan belajar membahas mengenai 1. Definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, informasi penting apa saja dalam teks deskripsi. Yang ketiga, kita akan mengupas struktur dan kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Dan yang keempat, penyampaian isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Yang terakhir, penyusunan teks deskripsi. Masih bersama PGRI Kabupaten Lumajang. Kita akan mengupas definisi ciri dan jenis teks deskripsi. Yang pertama, kita akan cari tahu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan jenis teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk mencari tahu ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, kita melibatkan kesan indera, gambaran objek secara jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri dari objek yang digambarkan oleh penulis. Yang ketiga, bahasanya baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri sebuah objek secara terinci. Baik, kita lanjutkan dengan jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi yang pertama yaitu explanatory. Apa itu? Nah, teks ini didasari atas fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Yang kedua, sugesti. Sugesti itu info tentang tempat atau benda atau waktu atau orang mengenai objek yang akan kita gambarkan. Lanjut, kita akan mencari informasi penting yang ada dalam teks deskripsi. Yang pertama, kita wajib membaca keseluruhan dari teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, kita bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada di dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kita bahas yang pertama dulu. Kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Struktur ini ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah simpulan. Kita lanjutkan untuk mencari tahu yang kedua, bahasan dalam teks deskripsi. Apa saja itu? Yang pertama,
berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang kedua, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang ketiga, menggunakan kata berimbuhan. 3. Penggunaan kata sinonim. 4. Kata depan dan huruf kapital. Penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat penyampaian deskripsi sebuah objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Sedangkan yang keempat, kita harus menghindari kata-kata yang mengandung sara dan mendeskripsikan objek. Yang kelima, menggunakan kalimat yang mudah untuk dipahami. Dan yang keenam, sampaikanlah deskripsi secara runtuh. Penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, catat dan kumpulkan informasi penting yang Anda peroleh. Informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek yang dideskripsikan. Yang keempat, tulis kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, perhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan kosakata yang baku. Kita lanjutkan langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan keenam, menentukan judul. Bagaimana anak-anak? Paham semua tentang materi teks deskripsi? Untuk menguji pengetahuan kalian, mari kita berlatih untuk uji kompetensi. Siapkan buku catatan Anda untuk menulis jawaban yang diberikan oleh Ibu soalnya. Kita mulai ya? Siap? Oh iya. Mari kita masuk pada soal yang pertama. Pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah A. Sifat menceritakan. B. Mengandung bukti dan kebenaran. C. Menggunakan contoh fakta, gambar peta, dan angka. D. Menggambarkan lakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang sangat memedihkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kami berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku juga menyuapi kami untuk yang pertama kalinya. Dengan menghapus air mata kami saat kami menangis. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya berbuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya, nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Kalimat di atas merupakan deskripsi A. Deskripsi sugestif. B. Deskripsi teknis atau ekspositoris. C. Deskripsi subjektif. D. Deskripsi objektif. Baik, kita lanjutkan pada soal yang ketiga.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawaran ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan jaminan kepada bahwa gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut aman untuk dikunjungi meskipun berstatus siaga. Wisatawan dapat menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo dari jauh. Penawaran paket wisata ini termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan keindahan matahari terbit. Teks tersebut membahas A. Keindahan Gunung Bromo. B. Penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. C. Peningkatan kunjungan wisatawan. D. Pemandangan Gunung Bromo. Taman Putrupang terletak di wilayah Kompleks Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Taman ini dibuat agar sang permaisuri tidak pernah titik-titik kesepian ketika ditinggal oleh Sultan yang sering berpergian untuk menjalankan pemerintahannya. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan unik bernama Gunungan. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Melihat, mengenang, merasa, membayangkan. Kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Kelas 7F, sangat bersih. Tidak ada sampah berserakan atau coretan-coretan. Mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama. Setiap hari, mereka bergantian membersihkan kelas. Tak heran kalau kelas mereka menjadi kelas terbersih tahun ini. Kalimat perincian pada teks deskripsi di atas terdapat pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik anak-anak, selesai sudah 5 soal yang Ibu berikan. Mari kita cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang Ibu buat. Yang pertama, E. Yang kedua, E. Yang ketiga, E. Yang keempat, E. Dan yang kelima adalah A. Bagaimana anak-anak jawaban kalian? Alhamdulillah, kalian memang bagus. Anda sangat paham tentang pengajaran yang telah Ibu berikan tentang teks deskripsi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Dari saya, Leli Resviana, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Yoso Wilangun.